Kejadian sampai Wahyu. Itu pemahaman bagi orang mungkin yang menganggap orang Islam dari lahir. Tapi ini special things buat Bang Zuma dan para mu'alaf, apalagi yang sudah mukallaf. Ingat, Warokah, Gede Asia. Kalau untuk membahas tentang kekristenan, saya umur 15 tahun, saya udah masuk Islam. Berarti saya dari lahir bukan Islam. Jangan mudah menyimpulkan bahwa kita tidak paham. Mau bicara tentang denominasi, kenapa satu Bible itu muncul beberapa sekte, mau diajarin ke sana. Itu yang membuat bahwa bapak-bapak gereja itu berbeda pendapat, berbeda pandangan antara gereja satu dengan gereja yang lainnya. Muncullah suatu pemahaman Tritunggal yang benar atau Yesus yang semuanya Yesus. Poinnya di situ. Jangan menjadi kisi-kisi psikologi NPD. Karena ini kitabmu, kamu mengatakan kamu yang paling benar, kamu bisa menjelaskan. Semuanya nggak brul dari tadi, serius ya. Tapi kalau kita dialog, jangan dianggap bahwa kita nggak paham Bible, kita nggak paham ajaran dari pendeta. Itu dulu yang perlu dipahami ya. Kita lanjut ke aku akan membunuh gembala. Ternyata kalau dikatakan setara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rapat lama kali baku sampai nggak betah aku. Ya lanjut. Habis ini aku makan ya, aku lapar, lanjut. Siap. Oke, aku akan membunuh gembala. Gembala Yesus. Tetapi bagi orang Yesus only, aku itu Yesus. Nah, kalau jawaban perjanjian lama itu adalah Yesus Tuhannya, perjanjian baru juga Yesus, ya ini mereka sepakat bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Kan begitu. Jadi jangan mudah menyimpulkan bahwa kita dianggap tidak ngerti tentang kekristenan. Adanya dialektika ini, bahwa kalau misalnya Tritunggal, itu subtum fide namanya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau saya kaitkan, ternyata bukan ini menjadi adalah, saya bisa kasih dalil. 1 Yohanes pasal 2 nomor 1. Di situ Yesus seorang pengantara. Pengantara bahasa aslinya adalah Parakletos, yang diartikan menjadi Roh Kudus. Yesus itu Roh Kudus, gimana? Coba dibaca ayatnya. Tapi kalau saya boleh tanya dulu, Kezia ini bisa bahasa asli nggak? Bahasa Yunani. Coba dijawab dulu. Maaf Kak, aku kompunya itu dari bersihkan. Jadi aku cuma baca yang tertulis dalam Alkitab. Oke, menurut Kezia itu terjemahan atau aslinya? Terjemahan. Yang aslinya yang apa? Bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani itu yang perjanjian lama atau perjanjian baru? Aku lupa Kak, antara perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani, apa kebalik aku lupa Kak. Pokoknya di antara kedua bahasa itu. Oke, saya minta bantuan. Kalau orang menarasikan dogma doktrin, kemudian dikatakan ini firman Tuhan, setelah membaca, dijelaskan yang tidak ada tertulis di dalam Bible, yang katanya firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 22 nomor 18. Kitab suci tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Bagaimana ini yang menjadi landasan akhirnya yang harfiah nggak boleh dibaca. Harus menggunakan tafsir atau penetrasi opini pribadi. Bagaimana itu? Enggak opini pribadi Pak, tapi harus baca keseluruhan alur ceritanya. Ini kan kayak sama tadi itu, siapa tuh curang ayat tentang marilah nafsu berahi, kan itu bukunya kata perempuan Sunda, bukan kata perintah harus marilah nafsu birahi, kan bukan begitu. Jadinya kenapa orang itu cuma-cuma tahu, jadinya salah paham, salah mengerti. Sebenarnya bukan comot. Begini. Nah, ini kan bukan comot. Dicomot pun mau dibaca satu perikop. Yang dimaksud substansi adalah satu kalimat. Enggak, akhirnya salah pemahaman Kak.
Ya itu bantahan kan, bantahan kamu adalah mengatakan itu comot, itu salah artian, kan gitu. Iya, kan itu Tapi kan setelah membaca satu perikop, Nah, setelah membaca satu perikop, pertanyaan tadi itu tetap akan ada atau akan hilang. tetap akan ada Kak di Bible. Nah, bagaimana menjawabnya? Kalau sementara dalil satu kalimat di dalam nomor itu, contoh ya, 1 Yohanes pasal 2 nomor 1. Hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Bagaimana Paulus yang memang menggambarkan Yesus itu Tuhan, dituhankan, dia mengatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Gimana itu? Itu beda Pak. Jadi jangan cuma menanggapi satu ayat doang, jadi harus lanjut keseluruhan. Karena di Itu nggak benar, itu nggak benar. Bisa digedein suaranya, Dek. Digedein suaranya. Suaranya kecil. Digedein suaranya. Ini nggak bisa didakwain Kang Dito, bisanya ditampol pakai data, nggak bisa gini. Enggak, kan saya bawa data Kakak. Ya udah gini aja, kitab suci nggak selesai itu Kang Dito. Kitab suci lah kan. Oke, apa definisi kitab suci? Oke, apa definisi kitab suci apa? Kitab. Nggak kedengeran, suaramu kecil. Apa definisi kitab suci? Alkitab, kitab dari segala kitab. Ditanya definisi. Definisi kitab suci Kakak. Kitab yang berisi firman Allah. Kata siapa? Hambanya. Kata siapa? Kata Kesya, kan Kakak tanya sama Kesya. Oh, berarti ngarang. Berarti nggak ada literasi, ngarang. Kakak tanya sama aku. Oke, aku buka Google. Ya, silakan buka Google. Oke, silakan buka Google. Gitu dong. Nggak bisa didakwain ini Kang Dito. Iya, makanya saya bilang tadi Bang Ardi, tutup Bible-nya, kita ngobrol secara analogi. Google Kakak muncul kitab suci dalam berbagai agama. Satu agama Saya nggak tanya itu kok. Saya tanya definisi. Kan tadi saya sudah bilang kitab suci adalah kitab yang berisi firman Allah dan utusan-utusan hambanya. Saya nggak. Gini loh. Kan Kakak tanya sama Kesya. Oke, sekarang saya tanya. Kitab suci itu bahasa apa? Maksudnya? Ya bahasa apa? Kitab suci bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Itali? Kalau aku percaya Alkitab Kakak, kitab suci. Saya nggak tanya itu loh. Saya tanya KITAB spasi SUCI itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kan kitabnya tergantung masing-masing kayak Saya nggak tanya itu, saya tanya definisi KITAB spasi SUCI ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab? Kalau sekarang yang kami percaya dan Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu, saya tanya kitab suci. Kalau kamu ngomong kitab suci sama orang Inggris ngerti nggak? Kan ada terjemahannya di bahasa Enggak, saya nggak tanya terjemahan. Saya tanya, kalau kamu ngomong sama orang Inggris atau orang Amerika atau orang Itali, saya ngomong begini, saya punya kitab suci, ngerti nggak mereka? Iya kan kitab suci itu menurut masing-masing keyakinan. Saya nggak tanya itu, saya tanya lafat kitab suci, tahu lafat nggak? Nggak tahu aku istilah itu. Aku bukan muslim. Allah, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, coba kau ngomong sekarang. Coba gini. Kau ngomong begini, kitab suci. Coba kau ngomong gitu. Kitab suci. Nah, itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia apa? Apa Kakak? Nggak ngerti pula, Nggak ngerti aku pertanyaannya. Otoritas tertinggi dalam definisi bahasa Indonesia itu apa? Nggak tahu. KBBI, aduh. Oke. Tahu KBBI nggak?
tahu Kamus Besar Apa? Bahasa Indonesia. Nah, coba silakan cek di KBBI apa itu kitab suci, cek gitu loh. Ini Ya coba cek. Ngopi. Kayak gini langsung skakter aja. Nah. di kitab Kristen. Oh, saya nggak tanya itu, saya tanya kitab suci. Iya kan munculnya itu kakak di Google. Diklik di KBBI, kan saya udah bilang KBBI. KBBI kan muncul. Tahu KBBI nggak? Nggak lulus SD jangan-jangan nih orang. Nggak, teman-teman, tenang aja, aku nggak pusing, tenang aja. Aku baru masuk soalnya, teman-teman. Aku lapar, ini makan ini. Ini aku lapar, teman-teman, aman ya? Tenang aja. Aku lapar, belum makan dari tadi. Udah di koma dari jam berapa tadi ya? Jam 8 ya, jam 9. Ini adalah Siapa suruh Bang Arni nggak kesini? dibukukan. Wahyu Tuhan yang Dibukukan. pertanyaan saya. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan kitab Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan? Jawab. Semuanya kakak. Semuanya. Oke, yakin? Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Ya yakin, amin. Oke. Sekarang saya tanya. Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu wahyu Tuhan atau bukan? Buka dulu. Oh, saya buka dulu ya. Nah, gitu dong. Ya, kan dari tadi saya tunjukin. Iya dong. Aduh, Iya dong. Oh iya, Kenapa, iya. Kakak? Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu wahyu Tuhan bukan? Ayat 9. Markus berapa kakak? Ya Allah, telinga. Aduh, kenapa sih Anda itu telinganya kok Ya gak maaf kedengeran ya. yuk? Kenapa, Mbak? Kenapa? Ya maaf kakak. Markus berapa? Markus 16 ayat 9 sampai 20. Host, naikin Bang Billy, host. 3 juta moneter itu. 3 juta monotri. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus Pakai murid-murid. pas, izin ya, minta kursinya dulu pakai pas ya. Izin ya, pakai pas ya. Coba. Silakan. Baca kakak. Ya, silakan. Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu kitab suci bukan? Kitab suci kakak. Oke, itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu Tuhan berarti. Ya, Wahyu Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi? nggak boleh. Nggak boleh. Oke, sekarang kita cek. Nah, gini loh. Langsung skakster gitu. Boleh dibesarin Kak? Oh, enggak, saya yang dibesarin bukan Anda. Nih, dengerin. Nggak supaya kan langsung lihat. Ini loh. Nih loh, aku kasih tahu. Ini adalah kodeks sinetikus. Tahu kodeks sinetikus nggak? Nggak tahu. Oke, saya jelaskan. Kodeks sinetikus adalah kodeks atau manuskrip yang dikodifikasi, yang tertua, yang dimiliki oleh Kristen. Paham sampai sini? Paham? Oke. Paham nggak? Oke, paham nggak? Nggak tahu karena kan bukan ajaran kami kakak. Nggak sampai di situ. Ini Kristen ini. Nih. Lo kok nggak ngerti? Bukan ajaran kami. Nggak pernah baca nih orang. Nih. Apa itu kodeks? Dengerin. Apa itu kodeks sinetikus? Kodeks sinetikus adalah sebuah manuskrip Alkitab apa? Kristen. Apa Islam? Kristen apa Islam? Kristen. Yang ditulis pada pertengahan abad keberapa? Keempat. Berisi salinan apa? Lengkap. Paling Awal. dari perjanjian Baru. Kristen. Nah, betul ya. Jadi ini paling lengkap dan paling tua. Paham? Oke, terus. Pada abad keempat. Ini pada abad keempat. Paham sampai sini? Oke, aku baru. Duluan mana buku yang Anda pegang dengan ini? Duluan mana? Buku yang Anda pegang sekarang itu abad keberapa dicetak? Kakak, pertama ya. Enggak, saya tanya. Jawab dulu. Abad keberapa? Abad keberapa? Saya tanya dulu. Aku nggak tahu. Loh,
Kok Itu dicetak tahun berapa? Coba dicek di depan. Di depannya kan ada tuh. Di depannya kan ada. Coba dilihat tahun berapa itu. Pertama kali di depan. Tahun berapa itu? Coba dilihat. Coba dilihat. Tahun berapa dicetak? nggak ada kita. Terus ya, dicek dulu. Loh, di awal biasanya nggak pernah baca buku ini orang. Aduh. Enggak cek. Rongewululas. Karena 2000-an enggak? ya, 2000-an bukan? Tahun berapa? Coba. nggak tahu, nggak ada di sini. Loh, itu penerbitnya siapa? Ini aku punya Alkitab terjemahan baru. Iya, penerbitnya siapa? Waduh, untuk nyari buku gini aja nggak ngerti loh dia loh. Iya kan aku udah bilang aku bukan pendeta Kak. Oh berarti ya pantas lah ya. Oke ya, intinya itu sudah ditemukan mesin cetak alias itu dibuat pada abad ke-19 20-an, betul? Punya Anda itu dibuat abad 20-an, berarti tahun 1900-an berapa gitu. Betul? Ya anggaplah begitu. Ya oke. Sementara ini abad ke berapa tadi? Yang di tangan saya abad ke berapa? Keempat. Abad keempat. Tua mana? Abad keempat atau punya Anda? Abad keempat. Ini adalah Alkitab Kristen tertua, paham? Bible, paham? Oke. Duluan ini kan? Anggaplah begitu. Betul? Loh, memang iya kok. Loh ini loh. Kalau nggak percaya nih, aku kasih tahu loh gimana lah ini. Aku bagi ya, aku nggak mau tahu Kakak soal pandangan tempat lain atau apa. Oh, bukan pandangan tempat lain. Gini loh, kalau Anda nggak punya manuskrip ini, Anda nggak punya buku sekarang, nggak punya Bible sekarang. Nih, dengerin. Aku punya Alkitabku ini. Loh, lah ya itu diambil dari mana? Saya tanya. Sumbernya dari mana? Nggak tahu kan? Nah, mampus. Nah, iya makanya nggak tahu. Dasar. Ini kan yang kami percayai. Loh, lah iya, tapi sumbernya dari mana? Sumbernya diambil dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu, karena aku Nggak kan tahu, makanya saya kasih tahu. Sumbernya itu diambil, kalau punya bukumu itu, kalau memang dari LA itu diambil dari sumber-sumber kitab-kitab yang diterbitkan oleh Belanda, paham nggak? Oke, ya. Nah, Belanda itu, kitab-kitab di Belanda itu ngambilnya dari kitab-kitab yang ada di Eropa, paham nggak? Saya perhatikan aja Kakak. Ya paham nggak? Saya kasih tahu, paham nggak? Ya oke. Sumber awalnya yang di tangan saya ini sumber awal, paham? Oke. Ya. Nah, oke, kita cek Markus 16 di sini. Markus 16 ternyata ayatnya hanya sampai 8. Nih lihat ya. Markus 16 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita baca sekarang ya. Kita baca nih. Nih. Kalau nggak bisa baca saya ajarin. Kai Oden Epon Epo Buntogar. Epo Buntogar ini ayat berapa? Ayat 8. Tuh. Sampai ayat 8 saja. Ini di abad keempat sampai ayat 8. Kita cek sekarang Kodeks Vatikanus. Tahu nggak Kodeks Vatikanus itu apa? Nggak tahu kan? Nah, makanya saya kasih tahu sekarang. Nih. Anda kan nggak tahu, saya kasih tahu biar pinter ya. Bener nggak? Oke. Benar. Iya dong. Nih, aku kasih tahu nih. Halaman 1303. Bentar dulu kemana? Nih aku kasih tahu. Di Kodeks Vatikanus pada halaman 1303 ini adalah akhir dari Markus 16. Ternyata di sini sama. Kai Oden Epon Epo Buntogar. Ini adalah Markus 16 ayat 8. Paham? Setelah ayat 8 kosong, nggak ada apa-apa. Kosong. Tuh. Kosong. Jadi ini Kodeks Vatikanus. Tuh Vatikan. Tuh Vatikan tuh. Vatikan. Oke. Vatikan. Oke ya. Nah, tiba-tiba di abad kelima, saya kasih tahu, ini yang namanya Kodeks Bezai ini. Kodeks Bezai ini abad kelima. Tiba-tiba di Kodeks Bezai muncul Markus 16 ayat 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Tuh. Ayat 8
yang semula ayatnya hanya sampai 8, sekarang di abad kelima tiba-tiba muncul ayat 9. Saya bacakan di ayat ini Pembentugar ya. Berhenti di sini seharusnya kan. Setelah berhenti di sini harusnya sudah Lukas 1 ayat 1. Ternyata enggak, ditambahi Anastas de protei sabato. Nah, di abad kelima ternyata ayat ini ada. Di abad keempat ayatnya enggak ada. Di abad keempat Sinaiticus enggak ada. Di abad keempat Vatikanus enggak ada. Tiba-tiba muncul di abad kelima. Paham sampai sini? Paham? Ya kakak, ya. Paham? Paham nggak? Oke. Yang semula nggak ada menjadi ada, ditambahi atau dikurangi? Jawab. Pusing. Nah, ayo. Nangis. Ayo. Tambahi. Nangis. Dulu. Nggak bisa jawab. Ayo, macet. Jawab. Yang semula nggak ada, tiba-tiba di abad kelima menjadi ada. Ini ditambahi atau dikurangi? Kan aku nggak belajar itu kak. Jadi Saya kasih tahu. bisa jadi. Nah, ini loh, kalau nggak mau saya kasih tahu, silakan. Loh, kan udah saya kasih tahu ini ayatnya nih di sini nih. Ini ayatnya ya, ini ayatnya. Harusnya hanya berhenti sampai Epobontogar. Ternyata di sini ada nggak ayatnya? Ada nggak ayat tambahan di sini? Ada nggak? Harusnya Epobontogar ini selesai nih ya. Nih, harusnya Epobontogar. Ini loh, Torab ini loh, kayak tulisan Torab ini loh. Nah, setelah itu selesai kan, nggak ada ayat kan di sini. Tiba-tiba di abad kelima, tiba-tiba ada ayatnya. Pertanyaan saya, Apa masalahnya kak? pertanyaan saya, yang semula tidak ada di abad keempat Sinaiticus nggak ada, abad keempat Vatikanus nggak ada, tiba-tiba abad kelima ini ada. Pertanyaan saya, ini ditambahi atau dikurangi? Jawab. Tambahi. Macet. Terus maksudnya Macet, nggak jawab. Ketawanya telat, jangkrik. Enggak lah. Ketawanya telat dulu. Ditambahi apa dikurangi? Yang semula nggak ada menjadi ada. Ini ditambahi atau dikurangi? Tambah macet. Kak, itu kan penjelasan dari Bapak. Oh, bukan penjelasan dari saya. Ini dari data dari kekristenan sendiri, bukan dari saya. Ini bukan ciptaan saya, nggak bisa saya rubah-rubah. Nggak bisa. Nih kalau nggak percaya nih ya. Nih aku klik ya. Nih aku klik ya. Nih aku klik di sini ya. Ini lihat berubah nggak? Berpegang pada Berubah nggak? Alkitab hukum. Enggak, jawab dulu. Berubah nggak ini? Berubah nggak? Berubah nggak? Enggak berubah, pinter. Ini dari kekristenan sendiri, bukan dari saya. Kalau mau datanya ini, silakan. Di screenshot aja, ya kan? Silakan dicek sendiri. Anda kan nggak percaya penjelasan saya. Saya nggak mau menjelaskan doang, tapi menunjukkan. Ingat ya, saya bukan hanya menjelaskan, tapi menunjukkan kepada Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda. Di sini Markus berapa? Markus 16. Di sini ayat berapa ini? Ayat berapa itu? Ayat 7. 7. Ini ayat berapa? 8. Ini ayat berapa? 9. Ini ayat berapa? 10. Tiba-tiba ada nggak ayatnya ini? Ada nggak ayatnya ini? Ada nggak? Ada. Lah, di Kodeks Vatikanus, di Kodeks Sinaiticus dulu. Di Kodeks Sinaiticus, nih, ayatnya sampai berapa ayatnya? 8. Ada nggak ayat 9? Itu kalau dilihat di gambar nggak ada itu kakak. Iya nggak ada kan? Pertanyaan saya, yang semula nggak ada menjadi ada, ini ditambahi atau dikurangi? Jawab. Berarti kalau yang kita lihat dari situ itu ada tambah kakak. Ditambahi berarti? Iya kalau lihat dari situ ya. Ini datanya Kristen atau Islam yang Anda baca tadi? Tulisannya Islam atau Kristen? Saya nggak tahu kakak. Soalnya kan ini loh, nggak kelihatan. Ini. Jujur saya baru tahu kali ini kak. Baru. Iya ini loh tulisannya apa? Tulisannya ini apa bacanya? Kristen. Bacanya apa? Oke. Ini Alkitab Kristen apa Alkitab Islam? Alkitab Kristen. Tapi kan Kristen, yakin ini Kristen? Enggak, saya tanya, yakin ini tulisannya Kristen?
Oke, yang terlihat Kristen. Kristen pinter. Berarti bukan Islam kan? Betul? Ya, terus Bukan Islam. Oke, jadi di abad keempat nggak ada ayatnya, tiba-tiba muncul di abad kelima. Pertanyaan saya, ditambah atau dikurangi? kalau mau lihat yang kakak jelasin itu mereka tambah. Ditambah, berarti kitab Anda ditambah-tambahi, betul? Aku nggak bilang begitu, soalnya kan Iya. Begitu kalau mau skakster, teman-teman. Begitu kalau mau skakster, nggak bisa ngomong mereka. dengan Coba begini. bantah data saya. Gini. Kalau Anda mau bantah data saya, Anda bisa nggak bantah data saya menggunakan data yang lebih tua daripada data yang saya punya? Yang lebih tua, bisa nggak? Kalau kakak bilang kan, Markus itu Enggak, saya tanya, saya nggak ngomong, enggak. Enggak, saya nggak tanya itu, Pertanyaan saya. Hoi, dengerin. Anda bisa atau tidak membantah data saya ini dengan data yang lebih tua? Bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Jawab. Karena aku bukan pendeta kan, aku tidak Nggak bisa. Berarti nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Terus Ketawanya host. Hoi. Awas. Ketawanya. Gitu dong. ini panggil debat bukan Cara pendeta, kan? berdiskusi, cara berdebat dengan orang kucluk itu harus diskakster. Jangan cuman dikasih pion. Kelamaan. Skakster. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa nggak bantah? Saya tanya, bisa nggak bantah? Kan itu pemahaman kakak. Jadi kita Loh, ini bukan pemahaman saya, ini gambarnya ini loh gambar. Ini bukan kata saya, tapi kata gambar. Bukankah Anda sendiri yang bilang tadi? Bukankah Anda sendiri yang bilang tadi bahwasanya di sini ayatnya cuma 8 ya, dan di sini ayatnya ada sampai 10, 11, 12. Bukankah Anda sendiri yang sudah melihat? Betul nggak? Iya. Ya sudah, selesai. Kita harus percaya apa yang diajarkan. Udah selesai. Udah selesai. Ya kak, kan itu gerejaku nggak ngajarin itu. Ya nggak ngajarin, kenapa? Karena kalau sampai diajarin, karena kalau sampai gerejamu ngajarin ini, banyak yang mualaf gitu loh, paham? Enggak lah kak, Loh karena kok enggak? tetap menunjukkan bahwa Alkitab itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, saya nggak tanya itu. Masalahnya adalah kitabmu tidak suci, sepakat nggak? Enggak lah, Loh, kalau nggak sepakat bisa bantah dong data saya. Gini, dengerin. Kalau kamu nggak sepakat, berarti kamu harus bantah data saya dengan data yang lebih tua daripada data yang saya bawa. Betul? Aku bilang kakak, aku bukan pendeta. Bukan pendeta, berarti kesimpulannya bisa atau tidak membantah? Yang kakak kasih itu aku di gereja saja nggak Ya belajar. karena kamu nggak pernah belajar. Jangankan kamu pendetamu aja nggak tahu ini. Jadi kan begini, ini kayak Enggak, saya nggak tanya, enggak, saya nggak suka kemana-mana, saya nggak bisa. Baik, bisa kan kayak dengerin. Dengerin perkataan saya, dengerin, nggak kedengeran suaramu kecil. Percuma kau ngomong terus, nggak kedengeran suaramu kecil. Nggak kedengeran, iya baru tahu karena kamu nggak pernah belajar. Karena kamu nggak pernah belajar. Berdebat aku dengan materi yang baru kakak sampaikan. Ya makanya saya kasih tahu Anda bahwasanya ada sejarah-sejarah yang tidak pernah Anda dapatkan gitu loh. Ada sejarah-sejarah yang Anda nggak pernah dapatkan di gereja. Kenapa? Karena orang-orang gereja, pendeta-pendeta di gereja, kalau sampai mengajarkan ini, pasti banyak yang mualaf gitu loh. Ya, paham? Gak kau ke neraka, mampus. Nah, udah puas saya. Lanjut. Itu kan yang dipengen teman-teman di bawah, bener nggak? Saya tanya teman-teman di bawah, itu kan yang dipengen, mampus. Ya kemana dia? Aduh. Bang Bil, silakan Bang Bil. Oh, tadi maunya ada Kristen di sini jadi sedap kali di 3 arah ya kan, dari versi Yahudi, Islam, versi Kristen. Ada di sini ya kan? Aduh nggak.
Host, naikin lagi host, yang lain, jangan yang tadi. Saya buang lagi kalau naik tadi. Bang Bill, halo. Ya, halo, standby. Ya lanjut Bang Bill, silakan Bang Bill. Ya, jadi tadi levelnya jelas beda, nggak nyambung ilmunya, dia nggak seperti kalau levelnya kan, kalau situ kan levelnya dicek cinta. Nah, kalau tadi mah bukan cuma kelas jemaat yang ngikutin doktrin aja, dan bukan sekolah gitu, beda level. Ya, lah, gitu. minimal ya, Bang Bill, minimal dia dapat pengetahuan yang baru lah, minimal ya kan ya. Iya, pasti dia kan tanya sama pendetanya itu nanti. Itu minimal gitulah. Daripada kita dengerin Oten ngomong nggak jelas, ya nggak? Ya, mending gue itu. bantah, gue gas. Iya, jadi dia bingung tadi kayak mau jawab apa gimana, karena dia nggak menguasai ilmunya, kan dia kelas jemaat yang hanya menerima doktrin dari pendeta gitu. Jumat mingguan tuh, Jumat mingguan. Mingguan dia. Jadi nggak level lah, ibaratnya levelnya beda. Coba naikin lagi yang ini. Naikin lagi yang lain teman-teman. Host. Naikin lagi host. Yang lain host. Bun, dinaikin dulu Bun. Komal saya ini berat Teman-teman. komalnya. Ya. Teman-teman. Tolong di subscribe channel saya nih, channel YouTube saya. Yang mau subscribe silahkan, nggak usah keluar dari TikTok teman-teman, cukup klik link yang ada di bio TikTok saya, nggak usah keluar TikTok teman-teman ya, cukup klik link yang ada di profil saya. Itu profil, bawahnya itu foto, bawahnya itu ada link, nah itu diklik, subscribe gitu ya teman-teman ya. Namanya Bang Ardi. Oke lanjut. Di Sapa itu ada RD sama Ardi doang. Bunda udah lepas ini, udah lepas apa? Soundcard. Ya gantian, silakan Bang Billy mau diskusi Bang, silakan Bang. Ya disapa dulu ya. Bang Ardi monitor. Bang Ardi monitor. Ya monitor Bang. Iya. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Oh nggak ada Bang, nyimak aja. Oh, oke. Oh iya Bang Ardi. Kalau nggak ada disampaikan, standby di bawah dulu ya. Bang Ardi. Namanya botol. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panggilnya nggak enak nih jadi. Masa botol sih? Nggak apa-apa, sengaja biar agak seni sedikit bang. Bang Bro, Ini salam kenal semuanya, salam kenal kenal, Bang. semuanya. Izin follow semuanya ya. Siap. Ini ingin menambahkan sedikit untuk tadi abang tadi yang ngasih pencerahan terhadap bocil tadi itu. Sebenarnya menurut saya tuh sangat jauh tidak level bang. Sia-sia kan yang ngasih tahu anak kecil tadi itu nggak punya ilmu, tidak punya pengetahuan sama sekali, karena dia tahunya cuma dogma dan doktrin dari pendetanya. Hanya itu aja yang dia pahamin. Tritunggal Allah Bapa, Roh Kudus, Anak Allah, cuma itu aja. Makanya tadi debat dengan abang siapa tadi yang mengenai CO itu tadi, dia larinya mau ke Tritunggal. Padahal si abang tadi menjelaskan siapa sebenarnya Yesus, utusan atau Allah, kan gitu aja. Cuman gampang sebenarnya itu. Cuman siapa? anak ini bebel. Ini Minimal sudah hatinya Pak. Minimal bisa membuat dia berkata
saya tidak tahu. Minimal itu Pak. Betul, betul. Emang Minimal itu. setiap ditanya, waduh saya bukan pendeta, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Aduh anak ini benar-benar belum apa ya, kayak sampean sudah SMA, dia masih TK gitu loh. Jadi ilmu nggak nyambung ke otaknya itu. Nggak apa-apa Pak. Tidak nyambung sama sekali. Itu Iya, sayang menolong banget. kami. Cuman alhamdulillah. Menolong kami umat Islam. Betul. Bahwasanya untuk teman-teman Kristen di bawah, minimal itu kalian teman-teman Kristen di bawah Minimal tahu. silahkan sebentar Pak. Silahkan menyimak apa yang telah disampaikan oleh dia tadi. Jadi kalian diwakili dia. Luar biasa kan kalian? Gitu. Izin Pak, izin menurunkan, ganti yang lain ya. Siap, Makasih, izin yuk. turun. Siap, salam Assalamualaikum. kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan Os. DMI, monitor DMI. MG ya. Coba diundang Profesor itu Edwin Botat. Mana berani Edwin ke sini? Agatha Edwin, coba guys di bawah. Dia masuk ke sini jadi bubur langsung Bang Willy. Profesor. Jadi bubur dia langsung di sini. Ini kalau komalku nggak berat, ini yang dibawa typing yang bilang Islam ini udah kujambak kok dari tadi. Ini Ya, pun yang tak naikin orang ini panas sih ya. minta bantuan sama Bunda Vera. Panas ya HP-nya ya. Bukan panas Bang Ardi. Viewers langsung membludak kan? Oh begini. Iya. Iya oke. Teman-teman di YouTube, assalamualaikum. Mohon maaf baru nyapa ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Waduh, alhamdulillah tadi barusan selesai rapat teman-teman. Jadi intinya mohon maaf sekali. Nah, di sini ada saudara saya banyak sekali, ada Kang Dito dan semuanya lah. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Lanjut host. Ya, Emi monitor Emi. Oke, nggak ada ya. Tak turunin. Bang Mugi monitor Bang Mugi. Bos ya. Tadi yang paling ngeyel itu yang dari sore. Begitu ngelihat ketololan si Keza langsung kabur. Oh si Erna. Yang Erna itu ya Kang Dito ya. Bang Mugi monitor Bang Mugi. Iya. Bang Mugi, oke nggak ada. Izin Bang ya, tak turunin. Oh jadi gini guys, coba perhatikan tadi kalau ada yang nonton ya, akun Kristen Ortodok yang namanya Serafim.